أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. Pemirsa channel Safina TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan pensucian diri, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan seluruh keberkahan, seluruh rahmatnya untuk umatnya supaya umat manusia ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan penyucian-penyucian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat Al-Qur'an berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi oleh manusia, yang ini bukan hanya berkaitan dengan pola pandang, pola pikir, tetapi juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia. Dan terkadang orang memahami bahwa konsep ini hanya terjadi pada masa zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada hakikatnya hal itu terjadi di zaman kita sekarang ini dan zaman di mana kita berada. Karena sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Al-Qur'an dengan istilah jahiliyah itu tidak berbicara tentang batas waktu atau di waktu tertentu, di situasi tertentu, tetapi jahiliyah menurut bahasa Al-Qur'an itu adalah pola pandang, pola pikir, dan bagaimana cara bertindak manusia terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 konsep terminologi yang menurut Al-Qur'an itu harus dijauhi oleh manusia. Yang pertama berkaitan dengan surat Ali Imran ayat 154. Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah dengan dhannul jahiliyah. Atau dhannal jahiliyah yaitu apa? Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, juga kenikmatan atau berupa sesuatu ujian atau problem yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena jauhnya diri kita, jauhnya manusia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berprasangka buruk. Untuk mereka yang mendapatkan kenikmatan, dia merasa bahwa ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari jerih payah yang dia lakukan. Sementara untuk mereka yang mendapatkan musibah, dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini Allah memberikan ujian, memberikan cobaan, berbagai problem-problem karena Allah tidak mencintai saya atau tidak mencintai keluarga saya. Itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka ketahui bahwa jika ini ada pada dalam jiwa kita, tindakan kita, pola pikir kita, maka kita termasuk bagian daripada jahiliyah yang mungkin tanpa kita sadari. Yang kedua, terminologi jahiliyah berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 50. Allah SWT menggunakan istilah hukmal jahiliyah. Ketika seseorang mempunyai kekuatan, mempunyai power yang luar biasa, seolah-olah tidak tertandingi, sehingga dia bisa melakukan tindakan apapun terhadap mereka yang dianggap lemah dengan semena-mena. Nah, perilaku yang seperti ini oleh Al-Quran disebut dengan hukmal jahiliyah, karena semena-mena dan tindakan seperti itu jauh dari apa yang menjadi hukumnya Allah Subhanahu wa taala.
Banyak contoh di dunia yang kita saksikan sekarang ini, bagaimana seorang psikopat Donald Trump dengan kekuasaan yang ada di tangannya, dia melakukan tindakan sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan emosi dia, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan syaitoninya dia melakukan tindakan-tindakan, termasuk melakukan penyerangan-penyerangan terhadap negara-negara yang dianggap berpotensi melawan dan melemahkan Donald Trump atau Amerika. Di antaranya adalah Venezuela, kemudian yang terakhir adalah Republik Islam Iran dengan cara yang sangat sadis dan membabi buta. Nah, hukum-hukum yang diterapkan oleh orang seperti Donald Trump adalah penggunaan hukum-hukum jahiliyah yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan hukmal jahiliyah. Ini juga satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperangi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena yang harus berjalan, yang harus terjadi di dalam kehidupan kita adalah hukum dan undang-undang yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya persoalan hukum di dalam contoh yang kita berikan tadi, juga ini terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Kalau misalnya kita melihat sesuatu, anak kita melakukan tindakan atau sesuatu apapun yang menurut kita melakukan kesalahan, kemudian kita menghukum dengan cara berlebih, keluar dari batasan-batasan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi bagian hukmal jahiliyah. Maka kita sebagai bapak, kita sebagai ibu harus hati-hati kepada anak-anak kita ketika memberikan hukuman atau pelajaran ketika anak-anak kita melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita melanggar aturan-aturan yang diterapkan. Itu terminologi yang kedua. Ada terminologi yang ketiga berkaitan dengan kemewahan, hidup mewah, yang dalam istilah Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 disebut dengan tabarrujal jahiliyah, pesta pora, gemerlap, hidup dalam kondisi mewah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak membenci orang untuk menikmati kekayaan yang diberikan olehnya, rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk dinikmati, tetapi tidak boleh melampaui batas sehingga batasan-batasan itu melanggar apa yang sudah diterapkan oleh Allah SWT. Misalnya, kalau kita mendapatkan saudara kita dalam kondisi yang kekurangan, maka di saat itu kita tidak boleh menunjukkan sesuatu kelebihan yang ada pada diri kita, karena itu akan membuat perbedaan dalam masyarakat semakin mencolok antara kaya dan miskin. Nah, orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah SWT dengan kekayaan yang berlebih ini, kemudian dia melakukan tindakan yang menurut hukum Allah SWT tidak boleh, pamer, suka pamer dan segala macam, maka ini disebut dengan hukmal tabarrujal jahiliyah. Makanya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita dalam beberapa ayat untuk mawas diri. Kemudian di beberapa ayat, di beberapa hadis, doa-doa yang kita baca habis sholat fardu, kita selalu diingatkan, ditekankan untuk membaca yang salah satu penggalanya adalah Allahumma adkhil ala ahli kuburis surur, Allahumma aghni kulla fakir, Allahumma asbi' kulla ja'i. Ini adalah doa-doa bagaimana kita diingatkan melalui doa ini supaya kita juga tidak menunjukkan atau pamer kekayaan yang dimiliki oleh kita pada mereka-mereka yang kekurangan. Ini terminologi ketiga berkaitan dengan jahiliyah. Yang terakhir ini dalam ayat atau surat Al-Fat ayat 26, Allah SWT juga mensifati orang atau kelompok yang melakukan tindakan kesombongan dengan istilah
hamiyatal jahiliyah. Hamiyah, kesombongan diri, kesombongan kelompok. Kesombongan ini berbagai macam bentuknya, bisa jadi karena Allah memberikan kemuliaan, memberikan hal-hal keistimewaan yang ada pada diri manusia, berupa keistimewaan ras, keistimewaan bahasa, keistimewaan bangsa, dan segala macam. Namun dengan kelebihan atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dijadikan oleh manusia untuk menyombongkan dirinya, seolah-olah apa yang dia dapatkan itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia memahami ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengecilkan orang lain dan menyombongkan dirinya. Dalam konteks ini, Al-Quran, dalam terminologi Al-Quran menyebut dengan hamiyatal jahiliyah. Ini 4 hal-hal yang berkaitan dengan perilaku manusia, pola pandang atau pola pikir manusia yang betul-betul dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan Ramadan ini kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa berwasilah dengan imam-imam kita. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani ini menjadikan wasilah kita untuk mawas diri, untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama 4 hal yang berkaitan dengan jahiliyah, yang ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu secara pribadi maupun cara kita bermasyarakat. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.